guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan gue di DJ Custom. Oke, di video kali ini adalah video part kedua untuk proses modifikasi Yamaha R15 V3 yang menggunakan body kit super kopinya Yamaha R1M ya. Super kopi body kit original Yamaha R1M ya, kita aplikasikan ke Yamaha R15 V3 dengan tidak mengubah rangka originalnya Yamaha R15 V3. Jadi pemasangannya plug and play tanpa merubah rangka asli motor original. Jadi video part pertama adalah video proses pembuatan Delta Box yang menggunakan metode tanah liat. Setelah beres, kemudian kita lapis menggunakan material fiberglass. Kemudian kita pindah ke bagian pembuatan cover tangki, juga kita edit menggunakan cover tangkinya Yamaha R1M Ori. Kita sesuaikan dengan dimensi originalnya Yamaha R15 V3 supaya nggak terlalu kegedean banget. Terus kita edit di area belakangnya menggunakan tanah liat juga, biar shape-nya itu, looks-nya itu lebih enak gitu, nggak terlalu patah, nggak terlalu kaku, sehingga mirip-mirip dengan tangki originalnya, tapi dimensi tetap seukuran kurang lebih se-Yamaha R15 V3. Soalnya kalau kita mengingat over tangki Yamaha R1M itu kan dia besar ya, karena kan di dalamnya tangki itu ada banyak komponen elektroniknya dari motor itu sendiri ya, elektrikalnya ya, entah itu box filter dan sebagainya ya. So di part kedua ini gue lanjut ke proses pembuatan cover tangki. Setelah kemarin sudah kita bentuk sebagian menggunakan tanah liat, tahapan berikutnya adalah kita lapis lagi menggunakan material fiberglass. Setelah kita lapis menggunakan material fiberglass, selanjutnya kita lepas dan mulai kita masuk ke proses penghalusan. Penghalusan pertama kita menggunakan gerinda amplas biasa kita sebut ya, sampai tahap proses pendempulan, penghalusan, pengamplasan, dan sampai tahap pengukuran presisi kanan dan kiri. Oke, nggak usah lama-lama, kita lihat langsung aja yuk di lapangan proses pengerjaan seperti apa. By the way, sebenarnya ini video cukup berguna juga loh buat kalian yang penasaran sih proses pembuatan modeling fiber itu seperti apa dan proses setting fiber di bodi motor itu seperti apa. So, simak video ini sampai habis. Halo guys, selamat siang. Jadi today gue lanjutin proses updatean pengerjaan body kit Yamaha R1M buat Yamaha R15 V3 ini. Yes, gue nggak bisa update tiap hari untuk progresnya karena memang tim kita bagi-bagi ya untuk beberapa project yang lainnya juga biar sama-sama ada progres. Jadi ini lagi lanjut untuk proses pendempulannya. Ini tangki udah kita bentuk ya, sudah kita bentuk sedemikian rupa menggunakan metode fiber dan clay. Nah, ini kita lagi proses merapikan. Nah, kita lagi bentuk-bentuk bagian nut-nutnya ini ya. Kalau Yamaha R1M kan sebelah sini nut-nutnya ada bagian, ada nut sini nih untuk dua warna. Bawahnya masih warna hitam, atasnya sudah warna tangki. Ini adalah desain originalnya Yamaha R1M nih. Nut-nut sini kita nggak rubah, kita ubah sektor bagian belakang ini untuk kita resize, untuk kita kecilin ya. Terus kemudian nah ini untuk single seatnya juga single seat untuk bodi belakang, single seatnya sudah ya. Nah ini nanti enak nih, tinggal cabut. Nah ya kan, untuk masangnya gampang. Kayaknya yang gue lihat itu yang di luaran itu di pasaran sudah ada, tapi dia ada bautnya kelihatan ya. Kalau gue di sini ini nggak kelihatan bautnya, aman ya. Nah kemudian untuk pengerjaan yang lainnya sektor firing, nah nanti akan ada lampu sen di sini ya, lampu senja, lampu sen. Kemudian lampu utama ada di sini
sektor dashboard juga sudah kita bentuk ya, rapat dengan dashboard original dengan speedometer originalnya Yamaha R15 V3 ini. Memang prosesnya lama, kalau kita setting begini ini pasti lama, makan waktu lama pastinya untuk proses mempresisiinnya dari bentuk kasar begini ya sampai bentuk halus, itu nggak mudah, pasti kita butuh waktu. Dan yang paling penting juga nggak kalah keren itu delta boxnya. Ini delta boxnya kita bikin semirip mungkin dengan Yamaha R1M ya. Tuh dudukannya udah ngikutin baut original jerangkanya si Yamaha R15 V3 ini. Oke. Nah, tapi nanti untuk requestnya owner motor ini si Om Andi, dia pengen nanti sini ada lebih rapat untuk sektor blok mesinnya. Nanti udah spesial yang itu mah. Ya. Oke, sekian dulu nih ya. Kalau ada mau tanya-tanya silahkan langsung DM aja, nanti mungkin dibalas sama admin kita. Oke, thank you. Bodi Yamaha R1M buat Yamaha R15 V3. Bang, kenapa sih kalau bikin bodi itu lama? Sini ada gambar di sini. Ya, kenapa kita kalau bikin body kit master itu lama? Lihat deh. Saya nih terutama nih kalau bikin pengennya tuh paling enggak ya walaupun enggak 100%, setidaknya hal-hal yang masih bisa kita kerjakan contoh. Ini kelihatannya sudah overall sudah oke ya, tapi buat saya enggak. Nih kalau kita lihat nut tegasnya itu ini kecil ya, perhatikan ini kecil. Nah segini nih, cuma nutnya berbayang. Sedangkan di sini lihat ini lebih besar ya, kamera bisa kelihatan kan ya. Sedangkan ini lebih besar ketimbang sebelah sini ya. Kemudian overall sudah oke. Lihat deh, single seat kita buat detail sedetail mungkin, balik lagi check and recheck ya. Nah lihat ini mungkin sekitar 2 mili ya, 2-3 mili ya. Di sini bisa sekitar 3-4 mili nih. Nah ini dia ya, kita lihat lagi lebih dekat. Ini dari sini segini ini agak renggang nih segini nih, dan ini masih terlalu rapat. Nah berarti bukannya ini yang akan ditambah, tapi ternyata yang bikin ini lebar adalah karena ini yang kurang papras ya. Bukannya ini yang akan ditambah dempul atau ini yang akan dipapras, bukan, tapi lihat kanan kiri ini yang akan kita kurangin ya. Oke, ini yang akan kita kurangin. Nah sehingga lebih sama dengan sebelah kirinya. Nah ini kalau gua salah prediksi, kanan kiri beda, ini tebel, ini tipis, ini tebel, ini tipis. Kalau salah prediksi bisa ini yang gue babat, gue lebarin, atau ini bisa tambahin dempul, ditipisin. Tapi ternyata enggak, ini yang harus ditipisin ya. Hal-hal detail seperti ini nih yang makan waktu, yang enggak semua orang itu tahu. Untuk prosesnya terlihat kecil, tapi dikerjakannya butuh waktu dan keahlian dan kejelian. Dan hal ini yang enggak semua pengrajin fiber itu mau melakukan secara detail, yang efeknya bikinnya buru-buru, akhirnya hasilnya nggak presisi gitu ya. Mungkin untuk beberapa orang maklum,
Tapi ya untuk kita ada hal yang masih bisa kita kerjakan lebih detail, sebisa mungkin kita kerjakan lebih detail. Ya, itu salah satu alasannya kenapa kita kalau bikin body, apalagi master yang baru, desain-desain baru, itu kita makan waktu yang cukup lama. Ini baru ngomongin satu project, satu objek, belum yang delta box, firing, tanki, spakbor dan lainnya. Ya, itu kurang lebih semoga bisa membantu untuk menjelaskan kenapa kalau kita itu bikin body itu lama. Karena untuk satu poin aja kita sangat detail banget, belum lagi poin-poin yang lain. Ya, bagian sini area air scope, ya, balik lagi area belakang, kanan kiri, bagian bawah, sebisa mungkin kita teliti sebisa mungkin. Oke, thank you. Nah, cara membentuk lubang agar bisa sama kanan kiri, ya. Kita gunakan setelah diukur gunakan amplas 60, ya. Tapi biasa kalau pakai amplas 60 dan pakai jari kita itu akan gelombang dan nanti dia akan gak rata lagi, nggak bakal bisa nutnya itu nggak bakal bisa mulus lurus. Jadi kita gunakan alat bantu bebas, boleh berupa spidol atau apalah. Yang penting ukurannya kurang lebih sesuai media yang dibutuhkan. Untuk media ini sih spidol cukup. Jadi lihat ya. Nah, jadi dia itu lebih tegas untuk garisnya, ya. Bisa dibentuk sesuai dengan keinginan. Perhatikan juga garis pensilnya, ya. Terus kalau bidangnya nggak bulat, bisa menggunakan blok sandal, karet, atau kayu. Ya, oke. Kalau murni cuma amplas aja ngandalin tangan jari kita, nggak bakal bisa lurus, pasti gelombang. Nah, jadi kita butuh alat bantu. Nah, ini kan kurang turun nih garisnya. Lihat ya, lurus dia, nutnya lurus. Oke, buat yang mau belajar modif, selamat mencoba. Nah, kadang tuh dalam hal modifikasi bikin bentuk model, hal yang salah satu paling bikin lama dan ngebetain adalah ketika kita mau patokannya ngikutin sebelah kiri ini, kita mau bikin sebelah kanan persis seperti ini, ya. Konsepnya, lubangnya, bibir dalamnya berapa senti, berapa milinya, ya. Begitu kita buat sebelah sini dan akhirnya kita bikin beda, nggak sengaja beda lebih nih, ya. Kita lihat lagi,
dan ternyata malah lebih bagusan yang sebelah sini gitu. Akhirnya mau nggak mau kita rubah lagi yang sebelah sini untuk ngikutin sebelah sini ya. Jadi otomatis yang ini mau ditambahin bibir dempul, ditambahin dempul lagi, tambahin dempul lagi ya, supaya ngikutin yang sebelah sini. Itu sering terjadi banget apapun objek barangnya. Kadang untuk nyamain kanan kiri kita nggak bisa 100% ngikutin. Oke, kita bikin kiri, kanan ngikutin persis, nggak bisa. Nanti kanan agak berubah dikit, oh ternyata lebih bagusan yang ini, bikin kayak gini aja deh yang sebelah kirinya. Dan selalu seperti itu. Belum lagi untuk titik-titik tertentu lainnya ya. Sedikit tips simple untuk modifikasi. Nah, pada dasarnya spatbor depan ini adalah spatbor depan originalnya Yamaha R1M, akan difitting ke Yamaha R15 V3. Ternyata basically nggak terlalu jauh beda, untuk dimensi kurang lebih sama ya, hanya rongganya dia lebih besar ya, karena memang menggunakan ban besar. Cuma untuk sektor baut kita lihat, nah originalnya Yamaha R1M ini ada di sini nih tadinya ya, dan bautnya ini kita samakan dengan baut USD R15 V3. Hanya butuh penyesuaian sedikit untuk Yamaha R15 Ori, Yamaha R1M Ori ini bisa kepasang ke R15 V3, yaitu dengan saya belah bagian sini, kemudian saya geser bautnya sebelah sini ya, kemudian saya rapikan bagian sebelah sini. Simple ya. Jadi ini salah satu tips dan trik modifikasi spatbor depan Yamaha spatbor depan Yamaha R1M Ori kepasang ke Yamaha R15 V3. Oke, lihat terus prosesnya. Pastikan jarak depan belakang sudah sama dan posisi spatbor segaris lurus dengan sok depan. Oke. Nah, setelah dikasih karton, bagian belakangnya bisa kalian fiber. Setelah fiber kering ya, bisa dibuang karton bagian luarnya. So, tahap selanjutnya tinggal melakukan finishing pendempulan agar permukaan lebih halus dan rata. Oke. Halo guys, assalamualaikum. Nah, ini cover tangki buat Yamaha R15 V3 model R1M. Nah, buatan kita sudah jadi. Ini sebelumnya adalah ini masternya, dan ini adalah sudah menjadi produknya ya. Jadi master nggak kita pakai guys. Jadi setelah master desain jadi, kita buatkan moldnya, dan akhirnya yang kita jual itu adalah produknya nih, yang tipis dan ringan tuh.
Ya, bisa dilihat tuh fiber kita bagian dalamnya nih ya, bisa dilihat ya tuh kan. Jadi dia lebih ringan ya, lebih apa ya, lebih presisi. Nah, beda dengan master. Kalau master ini berat ya nih, nah ini berat nih, lihat ya tuh ya, dia banyak dempulnya. Kemudian memang komposisi antara fiber dan dempulnya itu nggak seimbang dan banyakkan dempulnya. Nah, ini fiber sudah jadi, tinggal naik ke tahap epoksi dan pengecatan, dan dempul-dempul tipis aja sih, bagian-bagian sambungannya aja ya. Oke, jadi sekian review singkat tentang perbedaan antara model master dan produk ya. Jadi teman-teman bisa dipahami ya, bisa paham ya. Kita membuat desain master awalnya ini, setelah itu kita nggak pakai, yang kita pakai ini, dan yang ini akan kita buang ya. Oke, thank you.